Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Widi Rizkia Putri dan teman saya. Nama saya Intan Salfitri. Nama saya Siti Fatimah. Nama saya Agesti Tupahartika. Nama saya Jahguru Karwati. Maksud dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya warga kota Cimahi dan Bandung, karena kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, diantaranya ada gubernur dan wali kota. Yuk kita ikuti pilkada hari ini dan jangan lupa gunakan hak pilihmu untuk memilih pemimpin terbaik. Sebelumnya, mari kita simak penjelasan mengenai pemilu dan pilkada. Pemilihan umum atau biasa kita sebut pemilu adalah proses di mana rakyat memilih pemimpin atau wakil mereka. Contohnya seperti presiden, anggota DPR, atau kepala daerah. Tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang akan menjalankan pemerintahan berdasarkan suara terbanyak. Pemilu dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu penting bagi generasi muda karena mereka adalah penentu masa depan bangsa. Dengan ikut serta, generasi muda bisa ikut serta dalam yang pertama, menentukan arah kebijakan negara. Suara mereka membantu memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Yang kedua, memperkuat demokrasi. Partisipasi aktif memastikan sistem demokrasi berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, membangun kesadaran politik. Generasi muda jadi lebih peduli pada isu-isu sosial dan politik. Singkatnya, pemilu adalah kesempatan generasi muda untuk berkontribusi langsung dalam membangun bangsa. Sedangkan pilkada, pemilihan kepala daerah adalah proses pemilihan untuk pemilih pemimpin di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Pilkada bertujuan untuk menentukan pemimpin daerah yang akan mengelola pemerintahan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Biasanya, pilkada dilakukan secara langsung oleh warga daerah tersebut. Pilkada Jawa Barat 2024 akan digelar serentak pada 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Beberapa pasangan calon yang mencalonkan diri adalah: yang ke-1 ada Dr. Andes Kyai Haji Acep Adang Ruhinat, MSI, dan Gitalis Dwi Natarina, SPD, MSOS. Yang kedua, JJ Wirandinata dan Ronald Surapraja. Yang ketiga, Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi. Dan yang keempat, ada Haji Dedi Mulyadi, SHMM, dan Haji Erwan Setiawan, SE. Daftar pemilih tetap atau DPT di Jabar mencapai sekitar 36 juta orang, mencerminkan tingginya potensi partisipasi pemilih. Berikut ini adalah visi misi calon para gubernur Jawa Barat. Pilkada 2024 di Kota Bandung menghadirkan 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Berikut daftar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung untuk Pilkada 2024. Yang pertama ada Dandan Rizawardana dan Arif Wijaya. Yang kedua ada Haru Suwandaru dan Ridwan Dani Wiryanata. Yang ketiga ada Muhammad Farhan dan Haji Erwin. Dan yang keempat ada Arif Rafnialdi dan Yana Iskandar Masum. Mereka bersaing dengan visi dan misi yang berbeda untuk membangun Bandung ke arah yang lebih baik. Di Cimahi, terdapat 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang berlaga, termasuk yang pertama ada Dik-Dik Suratno Nugrahawa dan Bagja Setiawan. Yang kedua ada Ngatiana dan Aditya Yudhistira. Yang ketiga ada Bilal Insan Muhammad dan Haji Mulyana. Pemilihan ini menjadi momen penting dalam menentukan arah kebijakan di kota Cimahi.
Berikut ini adalah suasana di salah satu TPS. Warga yang memenuhi syarat yaitu berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT memiliki hak untuk memilih. Pemilih datang ke tempat pemungutan suara atau TPS yang telah ditentukan dengan membawa undangan memilih dan KTP atau surat keterangan. Setelah mendaftar di meja petugas TPS, identitas pemilih akan diverifikasi. Pemilih kemudian diberikan surat suara untuk mencoblos pasangan calon kepala daerah pilihan mereka di bilik suara. Setelah selesai mencoblos, surat suara dimasukkan ke kotak suara dan pemilih mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya. Setelah proses pemungutan suara selesai, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS langsung melakukan penghitungan suara di TPS. Kotak suara dibuka di hadapan saksi-saksi, pemantau, dan masyarakat yang hadir. Surat suara dibuka satu persatu, dibacakan pilihan pada surat suara tersebut, lalu dicatat pada formulir hasil penghitungan. Surat suara yang rusak atau tidak sah dipisahkan dan tetap dicatat jumlahnya. Proses ini diawasi oleh saksi dari pasangan calon, petugas pemantau, dan masyarakat untuk memastikan tidak ada kecurangan. Hasil penghitungan suara di TPS kemudian direkapitulasi di tingkat kecamatan oleh panitia pemilih kecamatan atau PPK dan dilanjutkan ke KPU daerah untuk menetapkan pemenang pilkada. Dengan adanya video ini, diharapkan teman-teman semua semakin memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan daerah melalui pemilihan yang bijak dan bertanggung jawab. Ya, assalamualaikum